Habis itu dimasalin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur malor. Apa komentar Pak Ahok tentang ini? Kayaknya saya lihat ada sebuah tren di mana kepala daerah kita lihat kayak misalnya yang saya muncul di FYP saya itu wakil wali kota di Surabaya misalnya, atau KDM gitu misalnya, yang aktivitas sehari-harinya itu tuh diliput supaya orang bisa ngelihat itu ngapain. Apakah itu di encourage atau kayak gimana? Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu mungkin karena memang zamannya medsos ya, jadi orang lebih gampang itu untuk menyampaikan sesuatu. Kalau waktu zaman saya dulu itu accident, gara-gara ada demo, kerekam masuk ke YouTube, lalu orang minta masuk terus. Nah yang saya lakukan itu justru adalah maksa saya rekam, karena ini public office. Waktu rapat itu yang diupload supaya rakyat tahu yang harus dilakukan pada saya yang menguntungkan rakyat itu, yang semua putusan Anda waktu rapat dirapin untuk publik dong, tidak ada untuk kepentingan konglomerat A, konglomerat B membuat keputusan, itu harus diupload. Rakyat akan tahu kamu kerja. Nah sekarang saya mau tanya, ada berapa kepala daerah yang mengupload rapimnya secara full? Itu menurut Pak Ahok lebih penting. Iya, rakyat supaya tahu dong. Lu jadi gubernur gua, wakil kota gua, bupati gua, lu putusin apa ya? Karena keputusan lu mempengaruhi hidup anak cucu cicit gua. Nah, yang kedua, lu bayar pungut pajak gua, lu pakai duit, belanja duit, lu upload nggak di website lu? Supaya aku bisa lihat nih, lu beli air kemasan berapa duit ini? Lu keluar negeri melulu, terus kerja apa lu keluar negeri lu? Kepala daerah kunjungan kerja terus studi banding. Jadi, yuk kalau betul-betul mau transparan, gunakan medsos wajib. Ya teman-teman, di sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi, ya tentu sangat menarik sekali beritanya teman-teman. Kita melihat bahwa momen saat Ahok masih menjabat sebagai gubernur di DKI Jakarta, dan kita melihat seperti apa ya Ahok marah-marah, dan beliau adalah sangat tegas ya dalam menjalankan tugas dan kepemerintahannya saat menjabat sebagai gubernur di DKI Jakarta pada saat itu teman-teman. Nah kita melihat bahwa bagaimana reaksi Ahok ini ketika beliau ya mendatangi sebuah ya para pejabat, dan beliau ya memberikan ya pertanyaan-pertanyaan yang cukup ya keras kepada orang-orang tersebut, karena ya barangkali dalam hal itu ada yang bertentangan ya menurut pandangan-pandangan dari Pak Ahok ya. Nah dulu kita lihat bahwa ikut demo nurunin Ahok, tapi sekarang bilang kangen Ahok. Ada banyak seperti itu. Kalau kita lihat teman-teman bahwa dulu mereka membenci ya Ahok karena katanya keras dan katanya kasar dan tidak memiliki hati yang belas kasihan kepada orang. Tetapi nyatanya bukan seperti itu teman-teman ya. Kalau kita melihat bahwa Ahok ya memang itulah ya cara dia memimpin, dan itu cara ciri khasnya seorang pemimpin atau gaya kepemimpinannya yang memang tidak dikarang-karang dan tidak dengan pencitraan ya. Tapi Ahok ya tampil dengan apa adanya ya, dan tanpa ada banyak pencitraan ya. Nah, dikatakan di sini bahwa dulu masih sekolah, ya tahu dia karena ketegasannya di DKI dan kesalahan fatal ya silat lidahnya dia masuk ke jeruji besi. Sekarang ya gua PNS ya pengen pemimpin seperti Pak Ahok saat ini. Gaji nggak pernah telat untuk yang PHL ya, tidak sesuai dan tegas dalam memberi arahan terhadap oknum-oknum PNS yang malas-malasan ya, dan juga langsung PHK. Sekarang apa-apa telat ya, kalau belum teriak nggak bakalan gerak sama gubernur sekarang ya. Jadi kita melihat bagaimana ya pengorbanan Ahok, dan juga disertai dengan kebijakan-kebijakan yang cukup memuaskan masyarakat DKI Jakarta sekitarnya tentu pada saat itu teman-teman ya. Dan ini adalah diharapkan ya bahwa ketegasan Bapak ketegasan Bapak bisa jadi inspirasi terhadap pemimpin-pemimpin yang baik ya. Nah teman-teman, kita lihat bahwa Prabocor marah-marah ya, gebrak meja dibilang tegas. Giliran Ahok marah-marah karena dimintai pertanggungjawaban yang bukan dia melakukan, yang dibilang arogan. Ini dasar kampret juga kata teman-teman kita di sini tuh. Ya katanya Jakarta keras, tapi dikasih gubernur yang keras kok malah pada banyak yang nolak. Jangan kalian takut jadi lembek ya. Jadi nanti slogan-slogan berubah menjadi Jakarta lembek juga.
Nah tentu teman-teman ya, kalau suatu wilayah itu juga dikatakan begitu keras, ya harus pemimpinnya juga keras. Artinya keras dalam hal ya menindas orang-orang yang berkelakuan keras dan berkelakuan yang tidak sesuai dengan manusiawi di sana. Tentunya ya dengan ada Ahok ya itu menjadi solusi ya. Jadi kita lihat bahwa sekarang akhirnya tahu ya kenapa Ahok marah-marah dan menolak tegas atas ya pemukiman Tanah Merah Pelumpang ya. Rupanya dia sudah tahu ya kalau kedepannya akan ada masalah di lokasi itu. Ya memang prediksi-prediksi Ahok teman-teman ya jarang sekali meleset, dan kebanyakan apa yang sudah diprediksikan sebelumnya dan itu juga akan terjadi ya. Kita lihat bahwa prediksi Ahok kritik keras masalah MBG, dan apa yang terjadi MBG sekarang ya seperti apa ya nasibnya. Jadi katanya sekolah mau di online kan dan MBG tetap jalan. Ini secara logika bagaimana bisa terjadi dan terrealisasikan teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat bahwa ya MBG ini hanya adalah proyek-proyek para koruptor ya, dijadikan sebagai bahan bisnis mereka ya. Dan kita melihat kemarin bahkan ada yang sempat joget-joget dan viral di media sosial karena memiliki ya keuntungan 6 juta per hari teman-teman. Bagaimana nasib kita orang-orang yang masyarakat yang susah mencari makan? Nah ini sebelum terjadi sesuatu itu teman-teman, bahwa Ahok sudah memberikan peringatan ya, dan itu cukup jelas dan tidak bisa ditawar-tawar pernyataan dari Pak Ahok itu teman-teman. Dan memang betul adanya terjadi seperti yang kita rasakan saat ini ya. Oke, kita lanjutkan bahwa di sini sampai saat ini masih bisa ya main skate di Kalijodo ya. Jadi tempat wisata yang dibuat Pak Ahok untuk masyarakat manapun sehat terus untuk Pak Ahok. Rakyat maunya hidup enak, lingkungan bersih ya, tapi pemalasnya nomor 1. Makanya pemimpin seperti Pak Ahok ini yang pantas untuk menyadarkan mereka ya. Kalau tidak disadarkan dengan cara keras teman-teman, bahkan tidak ada gerakan sama sekali bagi masyarakat sekitar seperti itu ya. Kita melihat bagaimana Ahok ya mengubah Kalijodo itu menjadi hampir sama seperti kota yang paling indah. Jadi banyak yang menolak. Jadi hingga pada saat itu dipermasalahkan dan Ahok tetap berkeras untuk mengubah. Tapi apa yang terjadi ya, mereka sendiri yang menikmati, dan baru saat ini mereka sadar bahwa mereka ingin kembali kalau Ahok yang memimpin DKI Jakarta ya. Lanjut teman-teman, kita lihat bahwa dikatakan pernyataan atau komentar teman-teman kita di sini ya, awas bro, ini Ahok jangan main-main lu, jujur ya bisa duduk sejajar dengan Pak Ahok, tapi kalau lu nggak jujur siap-siap kena gua salut dengan Pak Ahok atas ketegasannya yang cukup simpel dan jelas. Oke, kita lihat bahwa semua pemimpin yang dipilih negara dengan cara selain musyawarah nggak ada yang baik ya, termasuk Ahok. Jadi pemimpin tegas, berani, gagah ya ada di semua ruangan masing-masing ya. Aku kono kerja, tapi sok tahu seorang saingannya memang panggung besar. Banyak permasalahan di mana-mana tapi tak dapat diselesaikan dengan baik-baik ya, sebab logikanya berbeda dan berbelit-belit tali kasih 100% sekian ya. Saya lihat bahwa saya YouTuber pemula ya, jadi dari Lombok Timur bosku. Nah kita lihat bahwa dulu Pak Anies yang masih sempat buat banyak begini ya, melayani warga di depan koruptor kantor gubernur, tapi cuma 1 minggu ya. Ibu ini ngotot yang aneh-aneh ya, tanahnya DKI yang sudah dikuasai oleh oknum, giliran minta bantu Pemda DKI dikasih solusi malah ngotot ya. Bagus sekali ibu ini, ketemu gubernur udah pasti seru juga ya. Oke lah teman-teman ya, ini beberapa komentar para netizen ya terkait ya atas cuplikan video yang barusan kita lihat terkait Pak Ahok. Dan ini semoga ya melalui cuplikan ini ya kita bisa mengharapkan Pak Ahok bisa memimpin ya kembali DKI Jakarta atau termasuk negara kita ini nanti ya. Bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, silakan teman-teman tinggalkan komentar Anda. Salam untuk perubahan.